Halo semua, perkenalkan nama saya Erik dan selamat datang video ini. Dalam video ini saya akan membahas Network and Information Security. Sebelum kita mulai, saya akan membahas daftar isi. Dalam video ini saya akan membahas bahaya-bahaya dalam dunia maya, unauthorized access atau unauthorized uses, contoh dari unauthorized access atau unauthorized uses, cara network menghindari unauthorized access, dan cara user menghindari unauthorized access. Baik, sekarang saya akan bahas bahaya dalam dunia maya. Yang pertama ada virus, seperti worm, malware, dan lain-lain. Kedua ada hacker. Ketiga phishing, dan lain sebagainya. Virus-virus ini dapat berbentuk banyak hal, seperti malware yang akan merusak atau memperlambat komputer atau server, ransomware yang akan mengunci semua file di komputer dan meminta user untuk membayar penyerang dengan Bitcoin biasanya. Lalu ada worm yang merupakan virus yang menyebar melalui email. Lalu phishing. Phishing attack adalah serangan biasanya untuk mengambil data login atau data personal, data pribadi, dengan membuat websitenya mirip dengan website aslinya atau dengan cara lain juga. Setelah itu saya akan membahas definisi dari unauthorized access dan unauthorized uses. Pertama, unauthorized access adalah saat seorang mengakses sebuah komputer, network, files, atau hal lainnya tanpa izin. Biasanya dilakukan dengan hacking. Lalu ada unauthorized uses. Unauthorized uses adalah saat seorang tanpa akses melakukan apapun. Bisa juga saat user melakukan hal-hal di luar code of conduct. Selanjutnya, contoh unauthorized uses atau access ada hacking, kedua word driving and piggybacking, dan ketiga interception of communication. Yang pertama saya akan membahas hacking. Hacking adalah saat seorang membobol ke dalam komputer atau jaringan yang dapat dilakukan secara fisik atau dengan internet, atau juga sebuah jaringan. Hacking ada berapa macam? Banyak macam. Contoh-contohnya ada USB hacking, di mana sebuah hacker akan memasukkan USB kepada komputer atau jaringan server dan mengambil data atau memasukkan malware. Bisa juga cracking password. Lalu ada password hacking, di mana hacker akan memecahkan password untuk mendapat akses. Lalu ada wire driving dan piggybacking. Pertama, wire driving adalah saat seorang dalam mobil mencari jaringan yang tidak aman. Lalu piggybacking adalah saat seorang mengakses sebuah network tanpa izinnya, seperti saat menggunakan wifi di kafe tanpa izin. Wire driving dan piggybacking itu tidak ilegal di beberapa tempat, banyak tempat. Tetapi hal yang dilakukan setelah wire driving atau piggybacking biasanya ilegal. Selanjutnya, interception of communication. Interception of communication adalah saat attacker mengambil data saat data itu dikirim dari device ke Wi-Fi. Bisa dilihat di gambar visualisasi seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas cara network menghindari unauthorized access, yaitu ada 4. Yang pertama, Possess Knowledge Access System. Kedua, Possess Object Access System. 3. Biometric Access System. Dan keempat, Controlling Access to Wireless Network. Yang pertama, Possess Knowledge Access System. Itu saat user memberi sebuah informasi ke sistem untuk akses. Contohnya seperti password, di mana user akan membuat password, dan password itu diketahui oleh user. Lalu ada OTP atau one-time password, di mana sistem akan memberi
password one time, sekali pakai, kepada device user seperti handphonenya atau emailnya. Lalu ada Possess Object Access System, di mana user akan menggunakan sebuah objek ke sistem untuk mendapat aksesnya. Contohnya seperti menggunakan smart card untuk login atau masuk ke tempat kerja. Lalu ada USB stick, di mana mereka akan menggunakan USB stick untuk masuk komputer atau lainnya. Lalu ada Biometric Access System, di mana user akan memberi biometrik ke sistem untuk aksesnya. Contoh biometrik itu ada fingerprint, face, retina, dan seperti itu. Lalu terakhir ada Controlling Access to Wireless Network. Enkripsi data yang dikirim melalui network menggunakan WIP, WPA, WPA2, ataupun WPA3 akan membantu banyak. Menyembunyikan nama Wi-Fi atau SSID tidak akan memberikan keamanan dari attacker yang memiliki peralatannya, seperti wireless adapter yang memiliki kemampuan untuk mencari hidden network. Selanjutnya, saya akan membahas cara user menghindari unauthorized access. Ada 3, yaitu firewall, encryption, dan virtual private network. Pertama, firewall. Firewall adalah sistem keamanan antara komputer dan jaringan dengan mengecek trafik jaringan. Jadi, trafik akan dicek. Jika trafik bisa masuk dan aman, maka firewall akan izinkan. Jika tidak, firewall akan block trafik itu. Contoh firewall ada Windows Firewall, yaitu berupa personal firewall untuk komputer Windows. Lalu ada hardware firewall. Jenis-jenis firewall ada firewall packet filtering, firewall circuit level gateway, firewall application level gateway, firewall stateful multiplayer inspection, dan juga firewall hardware, seperti contoh yang ini. Lalu ada encryption. Encryption adalah saat sebuah data diubah sampai tidak terbaca dan harus di-decrypt untuk dibaca kembali, untuk dapat dibaca. Contoh encryption ada Caesar cipher atau shift cipher. Caesar cipher atau shift cipher adalah suatu encryption yang simple dan ditemukan oleh Caesar. Caesar cipher bekerja dengan menggerakkan alfabet ke kiri atau ke kanan beberapa langkah. Bisa dilihat di contoh gambar, Caesar cipher bergerak ke langkah dua langkah ke kanan. Jadi D menjadi A, E menjadi B, F menjadi C, dan seterusnya seperti itu. Saya akan contohkan sebuah encryption dengan Caesar cipher. Saya akan mengambil sebuah kalimat normal seperti saya makan apel, dan saya akan masukkan kalimat ini ke dalam encryption Caesar cipher. Hasilnya akan menjadi PX, VX, JX, HX, K, XM, BO. Alasannya adalah karena semua alfabet akan dipindahkan 2 langkah ke kanan. Jadi kita bisa lihat dari list, S akan menjadi P, A menjadi X, Y menjadi V, A menjadi X lagi, M menjadi J, A menjadi X, K menjadi H, A menjadi X, N menjadi K, A menjadi X, P menjadi M, B menjadi E menjadi B, dan L menjadi O. Oleh karena itu, bisa dilihat hasilnya menjadi PX, VX, JXH, XK, XM, BO. Dan hasil dari encryption ini bisa di-decrypt menggunakan alfabet yang bergerak ke kiri 2 langkah. Jadi dibalikan menjadi normal lagi. Lalu ada Virtual Private Network atau dikenal sebagai VPN.
VPN memberi user jalan yang aman dan pribadi dari komputer ke tempat lain. Bisa dilihat gambar untuk visualisasi cara kerja sebuah VPN. Ada beberapa VPN yang dapat Anda dapatkan, seperti Proton VPN, yaitu VPN yang dapat digunakan secara gratis. Lalu ada Surfshark VPN, yaitu VPN yang baik dan relatif murah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.